Risu bertekad untuk membunuh istrinya. Ia meletakkan sabun supaya Rani jatuh dari tangga, lalu terbakar kompor. Apa alasannya? Aku akan menjelaskan kepada kalian semua. Risu ini adalah seorang insinyur listrik. Pekerjaannya stabil, parasnya tampan, pembawaannya hangat. Risu sangat tulus dan jujur. Hari ini ia agak kesal karena dipaksa kencan buta. Alasannya karena ia sudah 30 tahunan. Orang tuanya ingin cucu. Begitu turun, ia bilang ke ibunya, "Kamu sangat cerewet, aku akan segera pergi dari sini." Ia malas pergi kencan buta. Tapi, saat mendongak, ia melihat sesuatu yang menarik. Ya, Tuhan, ia cantik sekali. Risu merasa, hatinya berdebar tidak keruan. Ia segera merapikan baju. Apa cinta pandangan pertama itu ada? Risu buktinya. Gadis ini, Rani, cantik dan mempesona. Fisiknya sempurna. Kepribadiannya juga menarik. Ia suka membaca buku horor. Setelah kenalan, Risu membeli buku horor di internet, supaya bisa membahas buku itu dengan Rani. Risu juga sangat berdedikasi. Meski belum menikah, ia menato nama Rani di tangannya. Sepertinya sakit. Mereka mengobrol sampai larut malam. Rani juga tampak menyukainya. Mereka pun jadian. Keluarga mempelai sangat senang. Mereka lalu menikah. Mungkin karena masyarakatnya yang kolot, jadi mereka belum pernah tinggal serumah. Saat berhubungan dengan Rani, Risu langsung keluar. Mungkin karena belum pengalaman dan terlalu gugup. Rani yang marah, langsung masuk ke toilet untuk menangis. Esoknya, ibu Rani bertanya, "Bagaimana semalam?" Rani bilang, "Payah, jangan bahas lagi." Percakapan ini didengar oleh Risu, yang berada di toilet. Ia sangat malu. Pria mana yang tak malu? Risu mulai menghindari Rani. Ia baru tidur. Saat Rani sudah tidur, baru saja ia masuk kamar. Sementara Rani merasa diabaikan. Ia sangat sebal pada Risu. Begitulah hidup mereka, saling mendiamkan. Selama sebulan, kakak sepupu Risu, Nel, datang ke rumah. Ia akan tinggal di sana sementara. Rani yang birahi melihat Nel yang kekar, tampan, dan maco, tentu saja merasa tertarik. Nel bilang, "Ada teh, tidak?" Rani lari ke dapur untuk memasak teh. Risu yang berada di dapur kaget. Biasanya di rumah, Rani tidak pernah masak. Risu mengira teh itu untuknya. Ia bahkan mengajari Rani cara membuat teh. Setelah Risu selesai, Rani membawakannya ke Nel. "Enak sekali, tehmu." Nel juga bilang ingin makan masakan Rani. Rani langsung belajar masak. Risu sangat senang. Akhirnya Rani memasak untuknya. Saat Rani, Risu, dan Nel pergi arung jeram, Rani tak sengaja jatuh dan terseret arus. Nel terjun dan menyelamatkan Rani. Saat ini, Rani akhirnya menyukai Nel. Saat Rani masak, Nel menggodanya. Rani tak tahan lagi dan masuk ke kamar Nel. Mereka pun bercumbu. Saat makan, Nel bilang, "Aku mau kari kambing." Meski vegetarian, Rani ke pasar dan beli daging kambing. Dilarang masak daging di rumahnya, Risu mencarikannya ruang kosong. Sekarang Rani bisa masak. Intinya, orang polos mudah ditipu kan? Rani lalu menemui Nel dan berkata ingin bersamanya. Ia akan meninggalkan Risu. Tapi, saat ia selesai masak kari kambing dan ingin menghidangkannya, Nel sudah pergi. Rani tahu kalau ia sudah dicampakkan. Syukurin lu. Sesampainya di rumah, Risu melihat kari kambing di meja dan berkata, "Mari kita mulai dari awal. Jangan saling mendiamkan." Rani lalu memberitahunya kalau kari ini dimasaknya untuk Nel. "Kami sudah tidur bersama. Aku cinta Nel, tapi ia meninggalkanku." Mendengarnya, Rushi diam saja. Dengan tenang, ia melahap kari di depannya. Bahkan tak lupa bilang, "Masakanmu enak." Rushi tampak tenang, tapi ia marah. Ia pergi mencari Nel, lalu menikamnya dengan obeng. Rushi ingin membunuhnya. Tentu saja ia kalah. Rushi malah dihajar habis-habisan. Sesampainya di rumah, Rushi bilang, "Kamu pergi saja.
Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tapi, perbuatanmu itu, aku takut aku tak kuat. Dan akan membunuhmu. Perselingkuhan Rani dan Nel, tetangga sudah mengetahuinya. Rani melihat Risu, yang memanggilkan taksi untuknya. Risu menanggung cibiran dan omongan tetangga. Rani akhirnya sadar akan semua kesalahannya. Ia tak boleh membiarkan Risu menanggungnya sendiri. Rani tidak jadi pergi. Ia mengambil kopernya dan memutuskan menemani Risu, meski Risu mungkin membunuhnya. Setiap melihat Rani, Risu terbayang-bayang perselingkuhan mereka. Ia tak kuat. Risu meletakkan sabun kertas di tangga, supaya Rani jatuh dari tangga. Ia membuka gas dan membakar tangan Rani. Saat Rai tidur, Risu membekapnya. Setiap hari, Risu mabuk-mabukan untuk menghilangkan stres. Rani menyusulnya ke atap dan bilang, "Kalau kamu ingin membunuhku, dorong aku saja sekarang." Risu melihatnya dan terbayang perselingkuhannya. Ia menghampiri Rani dan mendorongnya. Tapi, ia menahan tangan Rani. Rani bilang, "Kamu masih mencintaiku. Kalau kamu ingin membunuhku, aku sudah mati dari dulu. Maafkan aku, lupakan masa lalu. Kita mulai dari awal, ya?" Mereka berpelukan dan menangis. Waktu bisa menghapus luka. Hari berganti hari. Hidup mereka mulai kembali normal. Risu membawa Rani berkencan. Saat mengantri parkir, mobil mereka diserempet motor. Ternyata, itu adalah Nel. Rani turun dengan marah dan mencabut spionnya. Tangannya terluka. Sebelum pergi, Nel mengompori Risu. Risu tancap gas dan menerobos pembatas. Dengan marah, Risu mengejarnya. Ia tertawa senang. "Aku ingin menabrak Nel." Nel kabur dan pergi ke laut, supaya mobil Risu terjebak di pasir. Mobil Risu rusak parah. Saat memperbaiki mobil, Rani mencuci lukanya. Risu mentapnya dengan penuh cinta. Gairah bisa datang kapan saja. Mereka berciuman dengan mesra, lalu masuk ke kamar kosong dan di perjalanan pulang, Rani melihat Risu. Ia sadar sekarang, Risulah si pria sejati. Setelah badai berlalu, cinta bertumbuh di hati mereka. Mereka hidup bahagia. Suatu hari, Risu pulang belanja dan bersiap memasak. Di sana, ternyata ada Nel yang mengganggu Rani. Ia ingin menunggah foto-foto bugil Rani di internet. Risu berang. Ia langsung menghajar Nel, tapi Nel lebih kuat darinya. Di saat genting, Rani mengambil kaki kambing di freezer dan menghantamkannya ke kepala Nel. Nel tewas seketika. Rani panik dan ingin lapor polisi, tapi Risu tak mengizinkannya. Rani akan masuk penjara. Risu teringat buku horor yang pernah dibacanya. Ia memotong tangan kanan Nel dan memotong tangan kirinya yang ada tato nama Rani. Risu dan Rani lalu membakar rumahnya supaya mayat Nel hangus terbakar. Yang tersisa hanyalah tangan Risu yang bertato. Polisi mengira yang mati adalah Risu dan Nel kabur. Rencana yang hebat tapi menyakitkan. Polisi ke TKP dan berdasarkan bukti, mereka menetapkan kematian Risu dan Nel sebagai buron. Rani juga diinterogasi karena dicurigai. Polisi menginterogasinya dengan beragam cara, tapi tetap tidak ada bukti kalau Rani adalah pembunuh Risu suaminya sendiri. Karena Risu tidak mati, yang mati adalah Nel. Rani lalu pulang. Setelah turun dari kereta, ia melihat Risu menjemputnya dan menggandengnya. Mereka hidup bahagia selamanya.